Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Swastra Wirawan. Apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan selalu diberkati dengan kebahagiaan. Terima kasih teman-teman udah mengklik video ini dan terus mendukung channel ini dengan cara tekan subscribe dan juga like-nya. Jangan lupa komen di bawah ini untuk terus mendukung channel ini akan terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik bagi kalian semua. Oke, di video kali ini kita akan membahas seorang Kartini yang dibungkam. Tapi bukan Raden Ajeng Kartini ya, tapi seorang perempuan yang berusaha memperjuangkan hak-haknya untuk dipenuhi atasannya dan juga kaum-kaumnya. Siapa dia? Ini dia kisah sang Kartini yang dibungkam, Marsinah. Teman-teman udah ada yang tahu Marsinah itu siapa? Atau teman-teman belum pernah mendengar siapakah itu Marsinah? Jadi Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang bekerja pada pabrik PT Catur Putra Surya atau CPS, pabrik jam yang berlokasi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, salah satu sisi menarik dari Marsinah ini selain dia menjadi buruh, dia ini merupakan seorang yang rajin untuk membaca buku atau gemar membaca buku, dan saat dia bersekolah selalu mendapat juara di kelasnya. Tapi hal itu tidak memuluskan jalannya untuk melanjutkan pendidikannya. Dia hanya mencapai pendidikan pada masa SLTA karena tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum. Wanita ini lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969. Namanya kini dikenal sebagai pahlawan kaum buruh dan simbol dari keberanian kaum buruh. Nah, jika kalian mau tahu lanjutan ceritanya, jangan di skip ya videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas latar belakang dari tragedi Marsinah ini. Jadi tragedi Marsinah ini dimulai ketika Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran dengan nomor 50 tahun 1992 yang berisi agar pengusaha menaikkan kesejahteraan buruhnya sebesar 20%. Itu tak semua bisa dijalankan oleh setiap perusahaan-perusahaan yang berada di Jawa Timur, termasuk CPS atau Catur Putra Surya, di mana yang merupakan tempat bekerja dari Marsinah. Menurut Bianto, rekan Marsinah menuturkan manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasikan kenaikan upah dalam tunjangan, bukan dalam bentuk gaji pokok. Permasalahannya, jika buruh tak masuk kerja karena alasan sakit, cuti haid, cuti hamil, dan izin, maka dia tidak akan mendapat tunjangan. Buruh dari PT CPS berunjuk rasa. Unjuk rasa ini dipimpin langsung oleh Marsinah. Mereka menuntut kenaikan gaji yang mulainya dari 1.700 menjadi 2.250 per hari. Buruh PT CPS berunjuk rasa dari tanggal 3 sampai 4 Mei tahun 1993, atau hanya beberapa hari ya setelah hari May Day atau Hari Buruh Sedunia. Saat hari pertama mau kerja pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 1993, koordinator dari aksi ini adalah yaitu Yudo Prakoso ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil 0816-04 Porong. Nah, dari sinilah ketegangan mulai muncul. Si Yudo Prakoso ini diinterogasi karena telah dianggap mengkoordinasikan atau mengatur aksi pemogokan kerja ini dan dituduh melakukan protes dengan cara yang mirip dengan aksi dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, pada sore harinya si Prakoso ini kembali ke pabrik karena dipaksa kembali oleh aparat Koramil. Nah, karena aksi mogok kerja yang pertama ini tidak mempan, karena si koordinator aksi atau si Prakoso ini disibukkan dengan terusnya dipanggil oleh aparat militer. Akhirnya kendali dari aksi ini diambil alih oleh Marsinah. Pada hari itu juga Marsinah berangkat ke Kanwil Depnaker di Surabaya untuk mencari data tentang upah minimum kerja atau UMR yang digunakan sebagai landasan tuntutan mereka. Pada tanggal 4 Mei tahun 1993, buruh PT CPS tetap mogok kerja. Namun seluruh pegawai dari PT CPS ini tetap ke
pabrik untuk mengajukan tuntutan mereka. Saat mereka ke pabrik ini, situasi mulai memanas karena di pabrik sudah dijaga oleh aparat militer, aparat satpam, dan juga aparat kepolisian. Meskipun seperti itu, tapi masih tetap bisa dilakukan sebuah perundingan. Sebanyak 15 orang perwakilan buruh PT CPS, termasuk Marsinah yang di dalamnya, mengajukan 12 tuntutan dalam perundingan yang antara lain dihadiri oleh wakil dari Kanwil Depnaker Sidoarjo, Kansospol Sidoarjo, DPC SPSI, serta jajaran Muspika seperti Kapolsek dan Ramil Sidoarjo. Sedangkan dari pihak perusahaan PT CPS ini diwakili oleh Direktur PT CPS Porong, yaitu Bapak Judi Astono, Kepala Bagian Personalia PT CPS Porong yaitu Mutiari, dan Kepala Bagian Produksi PT CPS Porong yaitu Karyono Wongso. Setelah melewati perdebatan yang lumayan cukup alot, akhirnya tuntutan kenaikan gaji mereka itu akhirnya dipenuhi. Bahkan pihak perusahaan juga berjanji untuk membahas hak-hak buruh lainnya, seperti pemberian upah lembur, pemberian uang transport, cuti haid, dan juga cuti hamil. Nah, sebenarnya pada hari itu masalah sudah selesai, tapi sejarah berkata lain. Setelah perundingan yang cukup alot itu, sore harinya 13 buruh PT CPS itu ditangkap. 13 buruh dari PT CPS itu dianggap sebagai provokator unjuk rasa buruh pada saat itu dan dipanggil untuk menghadap polisi, untuk menghadap pas Intel Kodim 0816 di Sidoarjo pada Rabu tanggal 5 Mei 1993. Kabar itu Marsinah tentunya kaget ya. Meskipun namanya tidak termasuk dalam daftar ke-13 nama tersebut, Marsinah tetap tidak bisa terima kawan-kawannya dapat pemanggilan seperti itu. Nah, pada esok harinya hari Rabu ya, tanggal 5 Mei 1993, 13 buruh PT CPS ini memenuhi panggilan Kodim di Sidoarjo. Sementara Marsinah tetap bekerja seperti seperti layaknya bekerja pada saat-saat normal. Dia mendapat giliran kerja pagi. Suasana di pabrik ini sebenarnya aman-aman, lancar dan terkendali seperti itu. Normal-normal lah layaknya pekerja pabrik seperti umumnya gitu. Namun situasi berbeda jauh dari yang dirasakan Marsinah di pabrik. Ke-13 buruh yang sedang diinterogasi, yang sedang melakukan masa pemanggilan di Kodim Sidoarjo, mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dari PT CPS. Surat pernyataan PHK sudah mereka sediakan untuk segera mereka tanda tangani. Alasannya adalah mereka sedang bermasalah dengan pihak perusahaan dan mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dari pihak perusahaan. Menurut pengakuan Kapten Sugeng selaku Pas Intel Kodim 0816 Sidoarjo ketika itu, tidak ada paksaan dalam pertemuan itu. Yang jelas, ke-13 rekan seperjuangan Marsinah itu diminta untuk mundur dari PT CPS. Nah, pada sore harinya selepas maghrib, tepatnya si Judi Astono selaku Kepala Pabrik PT CPS dan Mutiari selaku Kepala Bagian Personalia mendatangi Kodim Sidoarjo untuk membahas ke-13 orang buruh ini yang akan di PHK untuk segera menyelesaikan masalah administrasi pesangon-pesangon mereka. Sementara itu Marsinah yang pulang kerja belum mengetahui nasib dari ke-13 rekan-rekannya ini. Dia mencoba menghubungi beberapa temannya, tapi semua teman yang dia hubungi tidak tahu kabar dari ke-13 rekan-rekannya yang sedang diperiksa di Kodim Sidoarjo. Karena Marsinah tidak sabar menunggu kabar dari ke-13 teman-temannya ini, maka dia bergegas bersama keempat teman-temannya untuk mendatangi markas Kodim Sidoarjo. Nah, sesampainya Marsinah di sana, dia sudah ditunggu ya oleh pengawal di Kodim Sidoarjo bahwa diberitakanlah bahwa ke-13 rekan-rekannya sudah pulang. Mendengar hal itu membuat Marsinah langsung kembali ke rumahnya bersama teman-temannya. Nah, karena tetap memendam perasaan kok di mana sih teman-temanku, di mana sih? Nah, si Marsinah tetap mencari teman-temannya. Saat berada di perbatasan desa Siring, dia akhirnya berjumpa dengan 4 orang. Nah, akhirnya ke-4 orang ini diajaklah ke rumahnya si Marsinah untuk berbincang-bincang apa sih yang terjadi. Nah, betapa terkejutnya si Marsinah
Setelah mengetahui ke-13 rekan-rekannya telah diberhentikan karena dianggap sebagai motor dari unjuk rasa di PT CPS. Marsinah merasa pihak perusahaan telah bertindak tak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama pada saat unjuk rasa kemarin. Itu tepatnya pada butir yang ke-10 bahwa yang berisi pihak perusahaan tidak akan melakukan intimidasi atau mencari kesalahan karyawan terkait dengan adanya unjuk rasa di PT CPS. Selanjutnya pada malam itu Marsinah meminta lembaran surat pemanggilan Kodim Sidoarjo milik temannya itu untuk dia sisipkan ke lembaran surat protes untuk perusahaan yang sebelumnya. Usai bertemu dengan teman-temannya, Marsinah keluar rumah untuk menemui rekan-rekan seperjuangannya sesama buruh untuk membicarakan soal protes yang akan dilayangkan keesokan harinya. Selain itu, karena dia belum makan si Marsinah ini belum makan dari siang, jadi dia memutuskan mencari temannya sambil untuk mencari pengganjal perutnya. Saat itu si Marsinah ini menggunakan pakaian putih, kaos putih, rok coklat, dan juga sandal jepit. Belum sempat membeli makanan untuk mengganjal perutnya, si Marsinah ini bertemu dengan dua orang temannya lagi, yaitu Asyem dan Joko. Mereka pun berbincang sebentar dan kemudian akhirnya berpisah. Di bawah pohon mangga dekat Tugu Kuning, Desa Siring, dua temannya masih melihat Marsinah melenggang sambil menggenggam surat pemanggilan dari Kodim Sidoarjo milik temannya dan juga surat protes untuk PT CPS. Jam sudah menunjukkan pukul 22.00 malam WIB ya, waktu Indonesia Barat. Nah, itulah terakhir kali Marsinah terlihat masih hidup. Sejak itu buruh pemberani tersebut tidak bisa ditemui dan Marsinah lenyap di telan bumi. Sejak Rabu malam itu, Marsinah tak lagi bisa ditemui. Rekan sesamanya buruhnya kebingungan di mana sang aktivis pemberani menghilang tanpa kabar dan tanpa jejak. Jangankan di rumah kontrakannya, buruh yang terkenal dengan rajin ke pabrik ini, rajin di tempat kerjanya, tidak hadir pada saat itu. 4 hari berlalu ketika kabar itu datang pada tanggal 9 Mei tahun 1993. Muncul kabar sosok mayat telah ditemukan yang diduga Marsinah ditemukan di hutan jati Wilangan, Dusun Jegong, Desa Wilangan. Lokasinya tak jauh dari jalan provinsi yang menghubungkan Nganjuk dan Madiun. Kabar itu pun tak salah. Jasad Marsinah yang sehari sebelumnya, Sabtu malam tanggal 8 Mei 1993, tergeletak dengan tubuh penuh dengan luka memar bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangan tangan ini lecet, tulang panggulnya hancur, dan di sela-sela pahanya ada bercak darah, dan pada bagian yang sama menempel kain putih yang berlumuran darah. Jasad Marsinah kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk dan diautopsi. Hasil autopsi menyebutkan pada tubuh Marsinah terdapat luka-luka, yaitu di luka pada pipi, siku, lengan, luka-luka robek di bagian perut, tulang punggung bagian atas hancur, memar pada kandung kemih, usus, dan pendarahan pada rongga perut. Kabar ditemukannya Marsinah sudah tak bernyawa dengan keadaan yang cukup mengenaskan membuat buruh PT CPS itu sangat kaget. Rentetan kejadian yang mengawali terbunuhnya Marsinah membuat banyak pihak meyakini dia dibunuh atas aktivitasnya membela kaum buruh. Saat itu juga kematian Marsinah ini tidak hanya dilihat sebagai masalah pembunuhan biasa yang terjadi di Jawa Timur, melainkan kasus pembunuhan Marsinah ini kemudian menjadi sorotan publik tanah air Indonesia yang bermuara pada desakan terhadap aparat keamanan untuk segera menuntaskan atau membongkar kasus ini dengan cepat. Pada akhir September tahun 1993, pemerintah membentuk tim terpadu yang bernama Bakorsta Nasda Jawa Timur untuk menyelidiki kematian Marsinah. Penanggung jawab dari tim ini adalah Kapolda Jawa Timur yang dipimpin oleh Kadit Reserse Polda Jawa Timur, berangkatkan penyelidik Polda Jawa Timur dan Den Intel Brawijaya. Tim ini bergerak sangat cepat
tidak perlu waktu yang cukup lama, hanya dalam hitungan hari, tanpa diketahui publik, 9 petinggi dari PT CPS ditangkap secara diam-diam pada awal Oktober oleh tim terpadu Bakor Standa ini. Mereka adalah Yudi Susanto sebagai pemilik PT CPS, Judi Astono sebagai pimpinan pabrik PT CPS, Suwono kepala Satpam PT CPS Porong, Suprapto Satpam PT CPS Porong, Bambang Wuryantoyo sebagai karyawan PT CPS Porong, Widayat karyawan dan sopir PT CPS Porong, Ahmad Sutyono Prayogi sebagai Satpam PT CPS Porong, Karyono Wongso alias Ayib itu sebagai kepala bagian produksi PT CPS Porong, termasuk Mutiari yaitu sebagai kepala bagian personalia PT CPS Porong. Mutiari ini adalah satunya perempuan yang ditangkap ya selain ke-9 orang itu. Tim terpadu juga menangkap Komandan Rayon Militer dan Ramil Porong yaitu Kapten Kusairi yang dianggap mengetahui kejadian tetapi tidak melapor pada atasan. Mereka dituduh bersekongkol, memperkosa dan menganiaya dan membunuh Marsinah. Namun fakta persidangan menyebutkan setiap tersangka yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario pembunuhan Marsinah. Baru 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah menekam di Polda Jatim dengan tuduhan terlibat kasus pembunuhan Marsinah. Nah, kesemuanya ini ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke meja hijau. Di dalam persidangan ini yang digelar di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam persidangan ini terjadi banyak kejanggalan dan seperti sudah diatur. Dari catatan yang ada, diketahui jalannya sidang ini dipenuhi juga oleh banyak drama, banyak galang, mulai dari pencabutan BAP, bantahan saksi, minimnya saksi yang mengetahui kejadian, kentalnya keterlibatan aparat militer, ketatnya pengamanan di ruang sidang, hingga aksi buka baju dari terdakwa yang menjadi catatan dari sidang ini. Yang sangat mengherankan itu ya, bahwa selama proses persidangan tak pernah terungkap siapa yang pertama kali menemukan jasad dari Marsinah ini di hutan Jati Wilangan. Dan juga barang bukti pakaian yang digunakan oleh Marsinah ini saat ditemukan tewas itu dibakar pihak rumah sakit. Akhirnya para terdakwa dinyatakan pengadilan bersalah membunuh Marsinah. Satu persatu dijatuhi hukuman, satu persatu dijatuhi vonis. Salah satunya yaitu Yudi Susanto yang divonis 17 tahun penjara. Sedangkan Mutiari hanya dihukum 7 bulan penjara karena dianggap hanya sebatas mengetahui rencana pembunuhan ini. Sedangkan sejumlah staf PT CPS lainnya dihukum berkisar antara 12 tahun. Tak puas dengan hukuman itu, para terdakwa kemudian melakukan permohonan banding ya ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Di tingkat ini, Yudi Susanto dibebaskan. Hampir 2 tahun kasus ini berjalan dan akhirnya tepat pada tanggal 3 Mei tahun 1995, Majelis Hakim Kasasi membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan dan atau disebut sebagai bebas murni. Putusan inilah yang meyakinkan banyak pihak atau sejak awal penyidikan kasus ini itu memang sudah kental dengan aroma rekayasa. Bahkan beberapa presiden Indonesia yaitu Presiden Abdurrahman Wahid dan juga Megawati Soekarno Putri pernah berjanji untuk segera menuntaskan kasus ini. Akan tetapi hingga kini kematian Marsinah tetap menjadi misteri. Pada tahun 2002, Komnas HAM berupaya untuk membuka kembali kasus ini, tapi akhirnya itu pun gagal. Saat ini kemungkinan besar kasus Marsinah ini tidak bisa lagi diungkap atau dibuka lagi karena secara hukum kasus ini sudah kadaluarsa ya, sudah 20 tahun lebih. Lantas apa sebenarnya yang terjadi oleh Marsinah setelah ia meninggalkan Tugu Kuning di Desa Siring pada masa itu? Banyak jawaban, banyak ada spekulasi, tapi tak pernah ada yang pasti.
Marsinah pada saat ini hanya tinggal nama saja, dan hanya kita bisa mengetahui perjuangan-perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak buruh pada saat itu. Semoga Marsinah bahagia di sana, dan semoga penegak hukum yang dari Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan kita harus selalu menghormati sikap-sikap Marsinah untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Oke teman-teman, itu dia tadi cerita dari Marsinah ya, cerita singkat dari Marsinah. Jadi kita ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen di bawah ini agar channel ini dapat selalu berkembang jadi channel yang terus berbagi informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Oke? Sampai jumpa, ketemu lagi. Dah.